A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Teror Mawar Hitam. Cerita ini ditulis oleh Nanau 111. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sebenarnya itu minuman apa, Al? Kenapa kepala Zara pusing banget? Tanya Zara setelah berada di dalam mobil Alta. Alta tak menjawabnya. Ia menarik pelan kepala Zara agar bersandar di bidang dadanya. Alta bisu ya? Zara nanya loh ini. Zara sewot. Abis dari sini langsung minum susu. Memangnya harus? Biar pusingnya hilang. Zara hanya manggut-manggut saja. Setelah sampai di kediaman Zara, pria itu segera pergi tanpa mau mampir terlebih dahulu. Padahal Zara ingin sekali ditemani Alta, tapi katanya Alta sedang ada urusan. Baru saja Zara hendak menutup pintu gerbang, namun sebuah motor berhenti tepat di depan rumahnya. Kemudian meminta Zara keluar terlebih dahulu. Elang. Zara terkejut saat pria itu membuka helmnya. Rupanya itu Elang. Kak, kamu ngikutin aku? Sorry. Hehe. Z, gue cuman maksud baik kok. Mau temenan sama lo, boleh? Boleh. Elang mau masuk ke dalam, tapi kepala Zara Zara tak sanggup melanjutkan ucapannya. Ia pingsan di bawah tangkupan Elang. Lantas Elang langsung membopong gadis itu atas persetujuan satpam di depan rumah Zara dan juga Biati selaku pembantu di rumahnya. Zara dibaringkan di atas tempat tidur. Biati pergi mengambilkan segelas air teh hangat. Dapat Elang simpulkan, Zara tak bisa dengan bau alkohol, dan terutama gadis itu mencobanya. Kesempatan buat gue. Di tempat lain, Alta sedang berhadapan dengan pria tua di hadapannya. Dia, Bima Dirgantara, ayah kandung Alta, yang tidak sama sekali bisa Alta terima dalam hidupnya. Saat Alta berada dalam kandungan mamanya, Alta disia-siakan, tak diakui, bahkan dia nyaris dihilangkan. Namun ketika tahu bahwa Alta bayi laki-laki yang sedang dikandung istrinya, maka Bima membiarkan Alta lahir ke dunia sebagai penerus perusahaan terbesar miliknya. Alta bukan robot yang bisa diatur, harus ke arah sini, ke arah sana, dan bekerja sesuai keinginan sang pemilik. Alta manusia biasa yang suka dengan kebebasan. Nilai kamu hancur di sekolah. Mau jadi apa kamu, Alta? Jadi bos. Jadi bos kamu bilang, apa ada impian sebagai jabatan tertinggi, tapi kelakuan buruk seperti kamu? Apa ada ayah yang tega mau bunuh anaknya sendiri? Pas tahu anaknya laki-laki, bersikeras mertahanin, ambil hak asuh dari mantan istri, terus dibesarkan sebagai robot.
Bima menggebrak meja cukup keras. Namun, Alta malah tertawa geli melihat ekspresi ayahnya itu. Ia hanya merasa lucu. Mengapa ayahnya itu harus marah? Bukankah itu sebuah kenyataan? Saya peringatkan kamu sekali lagi, Alta. Kamu menghabiskan banyak harta saya, tapi kamu selalu bersikap seenaknya. Apa salahnya menuruti keinginan saya? Saya ayah kamu. Kamu harus menjadi penerus. Wajar kan kalau gue ngabisin harta bokap gue sendiri. Pas gue masih dalam kandungan, nyokap yang berjuang keras ngasih gue asupan gizi tanpa sepeser pun duit dari lo. Lalu itu berlangsung sampai gue lahir. Dan kemudian usia gue waktu itu 10 tahun. Lo pisahin gue dari nyokap yang udah berjuang keras buat gue, Bima Dirgantara. Kali ini giliran Alta yang meluapkan emosionalnya. Ia kemudian mendekat ke arah ayahnya. Rahangnya mengeras, menahan emosi. Tangannya mengepal kuat, ingin langsung menghabisi pria tua yang ada di hadapannya. Bahkan kelakuan lo berimbas sama gue. Gue benci cewek hamil. Gue benci cewek yang berani ngandung anak gue. Gue selalu ingat di mana gue mau dilenyapin sama ayah kandung gue sendiri. Hahaha. Dan lo tahu efek dari kebencian gue. Ini efek dari kebencian gue, bangsat. Iya, ini. Gue jadi Alta yang gila wanita. Gue jadi Alta yang suka tubuh wanita. Gue pengen rasain gimana rasanya jadi Bima Dirgantara. Alta menodongkan pistol ke arah kepala Bima. Bahkan ia bisa langsung sekali meledakkan pistol itu tanpa peduli siapa yang akan ia lenyapkan. Alta tertawa terbahak saat dimana Bima meringis ketakutan. Padahal pistol itu Alta tembakan ke arah lain. Kamu udah gila, Alta. Gue begini sesuai dengan didikan lo. Apa lo gak ingat 10 tahun yang lalu gue lihat lo berhubungan sama cewek lain di hadapan gue dan nyokap. Lo bawa gue paksa ikut sama lo. Sementara setiap hari gue harus rela dengar suara desahan bangsa dari mulut wanita yang bukan nyokap gue sendiri. Terus kalau sekarang gue jadi seperti lo, kenapa lo gak suka? Ini kan hasil didikan lo. Apa lo sekolah? Lo dapetin semua ini dari warisan mertua lo. Lo bunuh kakek cuman demi harta warisan yang gak habis-habis 7 turunan ini. Lo lebih bangsa dari gue, anjing. Bima menelan salivanya susah payah. Ia tak percaya jika Alta bisa semarah ini padanya. Bahkan mengetahui soal peristiwa di mana ia sengaja mencampurkan racun untuk mertuanya. Hanya demi mendapatkan warisan yang banyak yang jatuh pada Alta. Kemudian ia ganti secara licik menjadi namanya. Apa yang Bima miliki saat ini adalah milik Alta. Namun pria tua itu malah menjadikan Alta seperti budaknya yang harus begini dan begitu sesuai keinginannya. Tenang, gue gak akan bikin lo mati. Karena apa? Karena lo dibutuhin buat urus perusahaan supaya kita makin kaya dan gue makin ngabisin dan gue makin enak
ngabisin duit yang kagak ada habis-habisnya. Satu lagi, jangan coba-coba ikut campur perihal hidup gue. Sekolah atau enggaknya gue, itu enggak berpengaruh dalam hidup gue. Gue tetap cerdas dalam bidangnya. Setelah itu, Alta keluar dari ruangan Bima. Bima mengacak seluruh barang yang ada di dalam ruangannya. Frustasi. Anak kurang ajar. Awas kamu, Alta. Alta mendapatkan pesan chat dari nomor tak dikenal. Seseorang itu mengirimkan foto Zera berpelukan dengan. Buru-buru Alta melajukan mobilnya hendak pergi ke tempat kediaman Zera. Jangan macam-macam sama Zera, teriak Alta menggelegar di ruang tengah, hingga banyak barang yang hancur akibat pertempuran antara dirinya dan Elang. Alta memukul Elang habis-habisan hingga pria itu nyaris lemah. Elang tak lemah. Ia memukul balik Alta. Pecahan vas bunga sudah tergeletak di lantai akibat Alta dan juga Elang yang saling melemparkan satu sama lain. Kening Alta sudah menimbulkan banyak darah akibat pecahan beling itu. Namun ia bukan manusia lemah yang langsung menyerah. Sementara lengan Elang sudah dipenuhi goresan tajam pecahan kaca yang Alta goreskan sengaja. Piati kepanikan. Ia membangunkan Zera dari pingsannya. Tak lama Zera terbangun karena mencium aroma minyak telon yang Piati dekatkan pada indera penciumannya. Ada apa, Bi? Kenapa berisik banget? Zera kenapa? Dan keributan apa di bawah? Gawat, Non. Itu dan Alta sama teman baru Non Zera berantem di bawah, mecahin banyak barang berbahaya. Terus Bibi lihat mereka berdarah-darah. Mata Zera membulat sempurna. Ia memegangi kepala yang masih terasa pusing. Kemudian turun dari atas tempat tidur, hendak berlari menghampiri keributan di bawah sana. Alta, Elang, berhenti! Teriak Zera yang berada di atas tangga. Zera perlahan melangkah menuju ke arah mereka dan berusaha meminta keduanya berhenti. Aku mohon, ini rumahku. Jangan buat keributan. Kepala aku. Melihat Zera kesakitan, Alta langsung berlari menghampiri. Kemudian menangkap gadis itu dalam pertahanan tangganya. Keluar, bangsat, dan jangan pernah lo injekin kaki lo di sini lagi, ucap Alta dengan tatapan tajamnya pada Elang. Elang tersenyum menyeringai. Lihat nanti ya, karena gue suka tantangan, ucapnya. Kemudian berjalan pergi keluar rumah dengan keadaan penuh luka pada tubuhnya. Alta, itu kening kamu, pipi kamu berdarah. Zera menangis tak tega. Ia menyentuh kening Alta. Alta tak mengatakan apapun. Ia langsung membawa Zera menuju kamarnya. Piati benar-benar terkejut atas pertempuran besar-besaran itu. Baru kali ini ia melihat secara langsung pertengkaran antar jantan secara tragis. Piati segera membereskan pecahan beling-beling tajam itu dengan berhati-hati. Zera sudah memaksa Alta untuk ke rumah sakit, tapi pria itu tidak mau. Padahal luka di bagian tubuhnya itu cukup parah. Tapi pria itu
memilih mengobatinya sendiri tanpa obat apapun yang ia tempelkan pada tubuhnya. Ia merasa selalu kuat dalam hal apapun, dan itu membuat Zera jengah jadinya. Setelah Alta pergi, lagi-lagi ada bunga mawar berwarna hitam di samping jendela kamar Zera. Bunga itu lagi. Saat Zera mendekat, setetes darah membasahi lantai. Kok berdarah? Bunganya berdarah. Gak mungkin. Karena penasaran, Zera menyentuh darah yang menetes ke lantai. Ia mencium aromanya, dan benar saja bau amis. Enggak, ini maksudnya apa? Saat Zera membuka gorden jendela kamar sebelahnya, ada tulisan yang diukir menggunakan darah. Hidup kamu gak akan lama. Zera menelan salivanya susah payah. Jantungnya seperti terhenti saat ini juga. Ia mundur ketakutan, bercongkok di bawah lemari, menangis, meringkuk, dan menjerit ketakutan. Piati yang mendengar suara Zera menangis di dalam kamar. Ia masuk ke dalam kamar, kemudian menghampiri Zera. Non Zera kenapa? Ada apa? Zera menunjuk ke arah jendela. Piati segera mendekat ke arah yang Zera tunjuk itu. Namun ia tak melihat apapun. Gak ada apa-apa, Non. Ada apa? Ada, Bi. Ada bunga mawar hitam. Ada darah di lantai. Ada tulisan, kalau hidup Zera gak lama lagi, Bi. Zera takut. Tangis Zera semakin getir. Piati segera memapah pelan Zera agar berbaring di atas tempat tidur. Gak ada apa-apa, Non. Non minum vitamin dulu ya, biar Non istirahat. Piati mengambilkan vitamin di atas nakas. Kemudian segelas air putih yang memang tersedia. Zera segera menelan obat itu, diiringi dengan air minum yang ia teguk pelan. Setelah merasa cukup tenang, Zera mulai terlelap tidur. Esok hari, ia berjanji akan menceritakan ini kepada Alta. Pagi harinya, Zera berangkat ke sekolah. Namun kali ini, ia nampak tak seceria dari biasanya. Wajahnya terlihat pucat sekali karena semalaman memikirkan soal bunga mawar hitam yang ada di kamarnya. Tulisan bercampur darah itu seketika terngiang-ngiang dalam pikirannya. Tak sengaja bahunya menabrak bahu seseorang. Maaf, aku gak sengaja. Saat Zera mendongakkan kepalanya, rupanya itu Elang. Hei, lo gak apa-apa? Muka lo pucat sih. Gue antar ke UKS ya. Hah? Masa sih? Aku gak kenapa-napa kok. Kamu udah baikan? Seperti yang lo lihat. Zera memperhatikan lengan pria itu yang dibalut perban. Sepertinya luka di lengan Elang pun sama parahnya dengan Alta. Aku minta maaf ya. Alta emang seperti itu kalau emosi. Tapi baru kali ini aku lihat dia sampai mukulin orang pakai benda tajam. Karena biasanya pun kalau di sekolah ada cowok ganggu aku, dia paling tonjok-tonjokan aja. Terus orang itu masuk ICU. Besoknya gak berani masuk sekolah.
Segalak itu. Dan lo takut? Aku gak takut sama Alta. Aku ini sahabatnya. Seburuk apapun dia, aku tetap anggap dia sahabat aku. Aku juga gak diem aja. Aku nasehatin dia sampai aku capek sendiri. Karena Alta susah dikasih taunya. Elang mengangguk paham. Ia mengusap kepala Zera, membuat gadis itu jadi gugup tidak jelas. Lo emang cewek baik sih. Makasih Elang. Maaf, aku buru-buru mau ke kelas. Ucap Zera berjalan cepat menuju kelasnya. Ia merasa salah tingkah tidak jelas saat tangan Elang menyentuh kepalanya. Gue bakalan bikin lo lulu sama gue. Elang tidak pergi ke kelasnya, melainkan pergi menuju gudang sekolah untuk menelpon seseorang. Entahlah hal apa yang sedang pria itu rencanakan. Z, lo yakin balik sendiri? Muka lo pucat banget. Gue takut lo kenapa-napa jadinya, ucap Tata khawatir. Aku gak apa-apa kok, Tak. Aku pesen taksi online dulu ya. Gimana kalau Ata aja yang jemput lo? Lo telepon aja dia. Seenggaknya kalau sama dia lo aman. Gimana kalau gue yang antar? Suara bariton itu membuat Zera maupun Tata menoleh ke belakang mereka. Tata tersenyum di hadapan Elang. Ada Elang. Gimana kalau Elang anterin Tata aja? Tawar Tata. Lo bawa kendaraan kan? Tata menciutkan bibirnya kesal. Sial, gagal lagi mau pendekatan. Elang, maaf. Kayaknya aku pulang sendiri aja deh. Ucap Zera merasa tak enak. Sekaligus ia tak mau mengundang perseteruan apapun lagi. Elang kemudian menarik tangan Zera pelan. Gue antar ya. Zera melirik pada Tata, meminta persetujuan dari sahabatnya itu. Gak apa-apa kali Z. Udah sana, lo bareng sama Elang. Ya udah, aku duluan ya Tak. Tata tersenyum, kemudian melambai-lambaikan tangannya saat Zera sudah dipegang tangannya oleh Elang, hendak menuju parkiran. Terpaksa saja sebenarnya Zera pulang bersama Elang karena kepalanya benar-benar pusing. Ia terlalu banyak memikirkan soal kemarin hingga membuat imun dalam tubuhnya berkurang. Saat di tengah perjalanan, sekelompok preman menghentikan perjalanan mereka. Turun loh, ucap salah satunya yang sudah menodong menggunakan benda tajam berupa golok. Zera ketakutan. Ia bersembunyi di belakang tubuh Elang. Zera takut, lirihnya. Tenang, lu gak usah panik, ada gue. Tapi tangan kamu masih sakit, Lang. Enggak Z, tenang aja. Elang kemudian berdiri di hadapan preman itu, sementara Zera bersembunyi di balik motor gede milik Elang. Di sana, Elang sedang melawan para preman itu. Jantung Zera nyaris keluar dari tempatnya karena ia terkejut melihat Elang yang masih tetap kuat menghadapi para preman itu. Padahal tangannya sedang terluka. Para preman itu berhasil dikalahkan dan Elang tersenyum licik sambil diam-diam mengacukan jempolnya pada preman-preman itu. Elang,
Kamu gak apa-apa? Zera menghampiri khawatir. Gak apa-apa Zeh. Ayo ku antar pulang. Elang, makasih ya. Sama-sama. Dasar bodoh. Gue kayak gini demi dapetin hati lo. Udah dapet, gue jadiin lo kekuatan gue ngabisin Alta. Keduanya melanjutkan kembali perjalanan pulang. Zera memang terlalu bodoh dalam membedakan mana yang tulus dan tidak. Sebab ia mudah percaya dengan seseorang yang menurutnya baik di hadapannya. Zera tak pernah memiliki pikiran buruk terhadap siapapun. Ia menerima siapapun dalam hidupnya untuk mengenalnya dan berteman dengannya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.